Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anakku semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada. Kembali bersama Ibu Nurul Dina Evita. Kali ini materi kita tentang bab 3, struktur dan fungsi tumbuhan. Hari ini kita akan fokus belajar mengenai struktur dan fungsi akar, batang, dan daun. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, semoga peserta didik mampu memahami bagian-bagian penyusun tubuh tumbuhan serta fungsinya bagi tumbuhan dalam melakukan proses dalam kehidupannya. Diharapkan masih ingatkah Anda masih ingatkah kalian mengenai pengklasifikasian makhluk hidup ya di kelas 7 di semester 1 ya. Saya ingatkan kembali ya, tumbuhan diklasifikasikan berdasarkan tumbuhan berpembuluh, tumbuhan tidak berpembuluh, dan tumbuhan berpembuluh. Berpembuluh artinya tumbuhan yang sudah memiliki alat angkut ya, pembuluh angkut. Tumbuhan tidak berpembuluh itu ada kelompok lumut atau bryophyta. Sedangkan tumbuhan berpembuluh ada tumbuhan paku atau pteridophyta. Kemudian ada tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Nah, tumbuhan berbiji itu dikelompokkan menjadi dua, tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Angiospermae lagi dibagi lagi menjadi dua ya. Ada berbiji, ada monokotil berkeping 1 dan ada dikotil berkeping 2. Nah, yang akan kita bahas ini tentang tumbuhan yang berpembuluh. Kita akan bahas lebih lengkap lagi tentang tumbuhan berpembuluh. Selanjutnya, struktur dan fungsi akar. Ya. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di permukaan tanah, di bawah permukaan tanah. Tidak memiliki buku-buku, tumbuh selalu menuju air atau ke pusat bumi. Warna akar tidak hijau, biasanya berwarna keputih-putihan atau kekuning-kuningan, memiliki bentuk yang meruncing. Fungsi akar menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, menyerap air dan mineral dari dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Pada beberapa tumbuhan, akarnya mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi lain, misalnya berfungsi sebagai cadangan makanan. Ada juga yang berfungsi untuk menyerap oksigen atau untuk bernafas. Nah, beberapa tumbuhan itu yang mengalami modifikasi, di antaranya ini ada tumbuhan bakau yang memiliki akar nafas. Jadi fungsinya selain menambatkan tubuh tumbuhan akar, ternyata ada juga akarnya yang berfungsi sebagai akar nafas atau menyerap oksigen. Kemudian ada singkong, bengkoang, dan wortel. Nah, ini adalah akar yang mengalami modifikasi sehingga fungsinya menjadi cadangan, tempat menyimpan cadangan makanan. Adapun struktur atau perbedaan akar monokotil dan dikotil diperhatikan ya. Untuk akar tunggang
akar tunggang ini biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Itu secara morfologi terlihat bahwa ada akar utama, ya, ada akar utama, kemudian tumbuhlah akar cabang dari akar utama, ya, ada akar utama yang berbeda ukurannya dari akar cabang yang lain. Sementara untuk akar serabut, nah kalau dilihat, ya, ini terdapat banyak akar yang memiliki ukuran yang semuanya relatif sama, ya, relatif sama. Jadi tidak ada akar utama di sini. Nah, akar serabut ini biasanya dijumpai pada tumbuhan monokotil, ya, tumbuhan monokotil. Adapun jenis-jenis akar yang sering kita jumpai di sekitar kita, nah ini akar gantung, ya. Akar gantung biasanya itu terdapat pada tumbuhan beringin, biasanya memiliki akar gantung. Atau tumbuhan jarak itu yang besar, ya. Kemudian ada lagi ini pada tumbuhan sirih-sirian, jenis sirian atau piper, ya. Itu akar pelekat. Kemudian ada akar tunjang, ya, ini untuk menunjang tegaknya berdirinya suatu tumbuhan, namanya akar tunjang. Kemudian ada akar lagi yang bentuknya seperti papan, ini untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan, namanya akar banir. Ada lagi, nah ini seperti yang tadi, ya, ini adalah akar nafas, biasanya terdapat pada tumbuhan yang ada di pesisir. Untuk struktur dan fungsi batang, ya. Yang pertama, biasanya batang selalu tegak di atas tanah untuk mendukung cabang, daun, dan bunga. Kemudian, batang umumnya berbentuk bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Pada nodus inilah tempat melekatnya daun dan tunas. Sementara fungsi batang yang pertama menyokong bagian tubuh tumbuhan, ya, yang berada di atas tanah. Kemudian sebagai jalur pengangkutan. Jadi dia sebagai alat angkut, ya, jalur pengangkutan air dari dalam tanah menuju daun dan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Pada beberapa tumbuhan, batang dapat mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Beberapa ini adalah struktur luar batang monokotil dan dikotil. Nah, diperhatikan perbedaannya. Untuk bambu, batang bambu ini adalah mewakili tumbuhan monokotil, di mana ruas-ruasnya sangat jelas. Berbeda dengan batang dikotil yang diwakili oleh tumbuhan serika, ya, di mana ruas-ruasnya tidak jelas, ya. Kemudian biasanya kalau batang monokotil itu tidak ada cabang, ya, tidak bercabang, berbeda dengan dikotil. Adapun beberapa tumbuhan yang mengalami modifikasi batang, ini ada tebu, ya, tebu. Kemudian ada kentang. Jadi kentang, kenapa ini masuk dia sebagai modifikasi batang? Nah, ini adalah tunas. Ingat, ya, tunas biasanya tumbuh pada batang. Jadi tunas itu tumbuh dari batang, ya. Biasanya melekat pada nodus. Nah, sementara ini adalah rimpang jahe, ya, rimpang jahe. Nah, ini jelas ruas-ruasnya. Jadi ini adalah modifikasi dari batang. Struktur dan fungsi daun. Organ tumbuhan yang menempel pada batang. Jadi daun ini merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Biasanya berbentuk tipis dan lebar. Banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil, ya, yang berfungsi untuk proses fotosintesis. Fungsinya untuk mengambil gas karbon dioksida yang akan digunakan sebagai sumber atau sebagai bahan baku dalam berfotosintesis. Kemudian, mengatur penguapan air atau transpirasi dan pernapasan atau respirasi pada tumbuhan.
Perbedaan struktur luar daun monokotil dan dikotil. Nah, ini peruratan daun melengkung ya, melengkung, dan peruratan daun yang sejajar. Nah, ini dibilang ini urat daun ya, itu sejajar. Nah, ini merupakan contoh dari bentuk tumbuhan monokotil. Sementara untuk tumbuhan dikotil itu peruratan daunnya menjari dan menyirip. Nah, ini perbedaan daun monokotil dan daun dikotil dari luar ya, dari struktur luar. Untuk proses fotosintesis, diperhatikan dulu reaksi fotosintesis ya. 6 CO2 atau karbon dioksida, ini adalah karbon dioksida, kemudian H2O air, H2O itu adalah air, CO2 itu adalah karbon dioksida, kemudian ada bantuan dari cahaya, terus klorofil yang terkandung di dalam tubuh tumbuhan. Ini semua adalah bahan baku untuk proses fotosintesis. Sementara hasilnya adalah glukosa. Ya, glukosa atau amilum atau karbohidrat itu sama, dan oksigen O2 ya, oksigen O2. Nah, ini 6 O2 artinya 6 ini ada 12 unsur oksigen ya. Ini adalah produk ya, atau yang dihasilkan dalam proses fotosintesis, di mana oksigen ini dihasilkan dari reaksi terang dan glukosa ini dihasilkan dari reaksi gelap. Jadi pada dasarnya proses fotosintesis itu ada dua reaksi ya, ada reaksi terang dan ada reaksi gelap. Ini akan dibahas lebih mendalam lagi nanti pada tingkatan selanjutnya, tingkatan SMA ya. Nah, bagaimana praktikum atau percobaan tentang bagaimana menghasilkan glukosa atau karbohidrat. Ini percobaannya namanya percobaan SATS ya. Percobaan SATS itu jadi SATS ini adalah nama orang yang pertama kali melakukan percobaan ini ya. Untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan glukosa. Nah, yang pertama yang dilakukan itu adalah daun dari tumbuhan jenis apapun itu ditutup dengan aluminium foil ya. Ini dibiarkan selama beberapa jam ya, 6 jam lebih, 6 sampai 10 jam sampai 12 jam ya. Jadi ketika hendak melakukan ini, misalnya sore hari ini sudah ditutup, besoknya baru kita melakukan percobaan. Kemudian selanjutnya ini ya, daun ditutup aluminium foil, kemudian daun ini nanti dipetik ya, kemudian dipetik, direbus di dalam air ya, di dalam air. Jadi ini adalah gelas beker, kemudian ada apinya ya. Jadi ini direbus, tujuannya untuk mematikan sel-sel tumbuhan. Setelah itu, setelah daun direbus ya, sudah layu, daun dimasukkan di dalam apalagi nih, tabung reaksi ya. Jadi daun dimasukkan di dalam tabung reaksi yang sudah berisi alkohol. Jadi ini ya, ini ada tabung reaksi di dalam. Tabung reaksi ini isinya alkohol, kemudian dipanaskan di air mendidih, direbus kembali di air mendidih. Jadi fungsi penggunaan alkohol ini itu untuk melarutkan klorofil ya. Jadi nanti hasil rebusannya ini itu akan berwarna hijau, dan daun yang dihasilkan dari hasil rebusan ini itu sudah berwarna pucat ya, berwarna pucat. Kenapa? Karena klorofilnya larut di dalam alkohol. Selanjutnya daun diambil, diletakkan di cawan Petri, kemudian diteteskan dengan iodin ya, iodium atau lugol. Nah, hasilnya ya seperti ini. Jadi ini adalah daerah area ya, area daun yang ditutupi dengan aluminium foil. Setelah ditetesi dengan lugol, ini warnanya menjadi pucat. Sementara yang tidak ditutupi itu warnanya seperti ini. Ini bagian daun yang tidak ditutupi, berwarna coklat ya. Selanjutnya bagian daun yang tidak ditutupi. Artinya bahwa pada daun yang ditutupi ini tidak berlangsung fotosintesis. Kenapa? Karena
tidak ada cahaya, ya, tidak terkena oleh cahaya sehingga tidak ada tidak menghasilkan ini, tidak menghasilkan glukosa, ya, atau karbohidrat. Nah, sebagai evaluasi atau tugasnya di rumah, yang pertama, gambar salah satu jenis tumbuhan, apakah itu tumbuhan bayam, tumbuhan pacar air, atau kangkung, atau tanaman lain yang lengkap dengan akar, batang, daun, dan bunganya. Jadi silahkan digambar, kemudian beri nama bagian-bagian yang ditunjuk, misalnya akar, batang. Terus nomor 2, jelaskan fungsi dari masing-masing organ yang telah kamu amati. Misalnya daun fungsinya apa, batang fungsinya apa, ya. Selanjutnya, amatilah rimpang, jahe, kunyit, atau lengkuas. Jadi ini salah satunya ya. Bisa jahe, bisa kunyit, atau lengkuas. Kemudian wortel, singkong, dan kentang. Jadi di sini ada 4 yang diamati. Rimpang, wortel, singkong, dan kentang. Apakah termasuk batang, akar, atau daun? Nah, misalnya kalau kamu memilih dia sebagai akar, memilih akar, kenapa jawaban Anda memilihnya akar? Dijelaskan alasannya. Nomor 4, tuliskan masing-masing 3 jenis tumbuhan yang mengalami modifikasi akar dan batang. Kemudian catatlah informasinya pada tabel berikut. Nah, untuk tabel modifikasi akar, ini ada satu contohnya misalnya. Tumbuhan wortel, bentuknya seperti tombak, fungsinya adalah menyimpan cadangan makanan. Nah, silahkan dilanjutkan di nomor 2 dan nomor 3. Untuk tumbuhan yang batangnya mengalami modifikasi seperti ini. Ya, contohnya kentang, bentuknya dia adalah umbi, kemudian fungsinya menyimpan cadangan makanan dan termasuk alat perkembangbiakan vegetatif. Sekian pembelajaran kita hari ini. Insya Allah bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.